Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elivia Suryana dari Prodi PGSD akan menceritakan dongeng fabel tentang keluarga beruang. Suatu hari, di tengah hutan yang sangat lebat, tinggallah keluarga beruang yang terdiri dari ibu beruang, kakak beruang, dan adik beruang, dan juga dua saudara beruang lainnya yang masih kecil. Ibu beruang mempunyai sifat yang sangat ramah dan suka berbagi dengan sesama. Kakak beruang memiliki sifat yang baik dan suka menolong dengan siapapun yang membutuhkan. Karena itu, kakak beruang mempunyai banyak teman. Sedangkan sifat adik beruang berbanding terbalik dengan sifat kakaknya. Adik beruang mempunyai sifat yang serakah dan menganggap remeh binatang-binatang di sekitarnya. Dengan sifatnya seperti itu, adik beruang tidak disukai oleh teman-temannya. Cerita bermula pada malam hari saat semua sudah tertidur lelap di dalam kamar. Tiba-tiba adik beruang merasa kelaparan. Dengan berjalan mengendap-endap, kemudian dia keluar dari kamar untuk mengambil makanan di tempat penyimpanan makanan mereka. Ia terkejut saat melihat di tempat penyimpanan makanan ternyata tidak ada makanan yang tersisa sama sekali. Adik beruang merasa kebingungan. Karena itu, dia memutuskan untuk mencari makanan di luar. Kemudian ia bergumam, "Oh iya, lebih baik aku pergi ke kebun. Pastinya di sana ada banyak-banyak buah yang bisa aku makan. Aku harus keluar dari rumah dengan hati-hati agar tidak ada yang mengetahui," ujar adik beruang dalam hatinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi keluar. Adik beruang berjalan ke sana kemari untuk mencari makanan. Ia pun sampai di perkebunan mangga yang di dalamnya dipenuhi dengan buah mangga yang sudah matang. Perkebunan mangga tersebut berada di tepi sungai. Adik beruang pun merasa sangat senang dan segera memanjat pohon mangga tersebut dan memakan buah mangga di atas pohon dengan asik dan sangat rakus. Dia pun berbicara di atas pohon, "Awas saja, jika ada ular di pohon ini yang menggangguku menikmati buah mangga ini, akan kucekik dia tanpa kuberi ampun." Karena keasikan memakan buah mangga, tanpa ia sadari, tiba-tiba ada seekor ular yang sangat besar datang menghampirinya dan berusaha untuk melilitnya. Dan ular besar itu pun berhasil melilit adik beruang. Lilitannya pun sangat kuat, tentu saja karena tubuh ular tersebut sangat besar. Kakak ular tersebut berukuran besar pun bergumam, "Rasakan lilitanku beruang, salah siapa berbicara sembarangan akan mencekikku," ujar si ular. Adik beruang pun merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri dari lilitan ular tersebut. Karena adik beruang kekenyangan, dia pun sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Kemudian, ia pun terjatuh dari pohon mangga setelah berusaha melepaskan lilitan ular tersebut. Ia terjatuh ke tepi sungai yang dipenuhi dengan bebatuan. Tubuhnya pun dipenuhi dengan luka. Kemudian, ia memaksakan diri untuk segera pulang ke rumah. Ia berpikir sebelum ibu dan saudara-saudaranya terbangun, ia sudah harus berada di rumah. Dengan begitu, tidak akan ada yang mencurigainya. Setelah sampai di rumah, ia bergegas menuju kamarnya sendiri, tanpa ada yang mengetahuinya sama sekali. Ia pun merebahkan badannya dan beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya.
Keesokan harinya, ibu beruang memberitahu anak-anaknya kalau hari ini perkebunan mangga milik keluarganya sudah siap untuk dipanen. Ibu beruang pun mengajak anak-anaknya untuk bersiap-siap pergi ke kebun untuk memanen buah mangga. Kakak beruang pun sangat senang dengan ajakan ibunya. Dia pun segera mengambil keranjang yang akan digunakan untuk menaruh buah mangga yang sudah dipanen. Namun, adik beruang masih tertidur lelap di kamar. Kakak beruang merasa ada yang aneh dengan tingkah lakunya. Karena adiknya tidak mau diajak untuk berkebun. Saat ibu dan kakak beruang bersama dua saudara beruang yang masih kecil sampai di kebun, mereka pun kaget karena melihat kebunnya yang berantakan, bahkan ada beberapa pohon mangga yang sudah tidak ada buahnya lagi. Kemudian ibu beruang menyuruh kakak beruang untuk segera memanjat pohon dan memetik buah mangga yang masih tersisa di atas pohon. Sedangkan ibunya membersihkan kebun dan sekitarnya yang masih berserakan sambil mengawasi adik-adik beruang yang masih kecil yang sedang bermain di bawah pohon. Setelah selesai memanen semua hasil perkebunannya, kemudian pulang ke rumah. Selama di perjalanan, ibu dan kakak beruang pun merasa curiga dan penasaran siapa sebenarnya yang sudah membuat ulah di kebunnya. Sesampainya di rumah, kakak beruang kemudian menaruh keranjang yang berisi buah mangga yang sudah dipanen di atas meja makan. Dan ibunya kemudian menyiapkan makanan untuk makan siang bersama. Setelah melihat ibu dan kakaknya sudah kembali ke rumah, adik beruang pun merasa cemas dan kebingungan. Dia pun berpikir bagaimana caranya untuk menutupi kesalahan yang sudah ia perbuat agar ibu dan kakaknya tidak mencurigainya. Karena pastinya ibu dan kakaknya kaget setelah mengetahui keadaan kebun yang berantakan karena ulahnya tadi malam. Makan siang pun sudah siap di meja makan. Ibu beruang kemudian memanggil anak-anaknya untuk makan bersama. Baiklah anak-anakku, sekarang ayo kita makan siang dulu. Ibu sudah menyiapkan makanan yang sangat lezat untuk kita, ujar sang ibu. Kakak dan adik beruang pun menuju meja makan, sedangkan dua adik beruang yang masih kecil disuapi oleh ibunya. Mereka pun menikmati makan siang buatan ibunya yang sangat lezat dan gembira bersama keluarga tercinta. Mereka pun menikmati makan siang buatan ibunya yang lezat dan gembira bersama keluarganya. Kemudian, ibunya pun bercerita dan membahas apa yang sudah terjadi di perkebunannya hari ini. Ibunya pun masih bersyukur karena hasil panennya masih lumayan banyak meskipun tidak sebanyak dengan yang ia bayangkan sebelumnya. Mendengar cerita dari ibunya, adik beruang merasa bersalah dan ingin mengakui kesalahannya. Akhirnya, adik beruang pun mendekati ibunya dan meminta maaf kepada sang ibu dan kakaknya. Kemudian menceritakan kejadian kemarin malam. Karena adik beruang sudah mengakui dan menyadari kesalahan yang sudah ia perbuat, ibunya pun memaafkan dan menyadarkan adik beruang bahwa ini salah satu akibat dari ucapannya sendiri saat mengejek ular kala itu. Setelah mereka selesai makan bersama, keluarga beruang kemudian membagikan buah mangga hasil panen kebunnya kepada tetangga. Keluarga beruang sangat senang karena dapat berbagi dengan sesama. Pesan moral dari cerita dongeng fabel ini adalah kita harus saling berbagi dengan sesama karena berbagi itu tidak akan mengurangi rezeki. Justru dengan berbagi kita akan bertambah rezekinya. Dan jangan lupa jauhilah niat buruk terhadap orang lain karena di kemudian waktu akan merugikan
akan merugikan diri kita sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.